Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ini adalah video tambahan ya, tambahan untuk pembelajaran kalian di rumah. Walaupun ini adalah masa liburan kalian, tapi Bu Maya tetap memberikan tambahan video karena mau tidak mau materi kita masih tinggal satu bab ya. Jadi anak-anak dimanfaatkan waktunya untuk mempelajari video ini detail dari awal sampai akhir. Silakan diikuti, kemudian dicoba latihan soalnya. Bu Maya akan melanjutkan pembahasan di kelas tentang peluang. Kemarin Bu Maya minta untuk menyalin tentang bab ini ya di materi yang di bagian nilai peluang ya. Sedikit mengingatkan peluang itu apa? Peluang itu kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Nah, kemarin anak-anak udah belajar menentukan ruang sampel, menghitung banyaknya titik sampel, bisa ya. Kita pakai metode mendaftar, diagram pohon, juga menggunakan metode tabel. Nah, ini adalah lanjutan dari materi kemarin. Peluang itu sendiri memiliki nilai yang lebih dari 0 kurang dari sama dengan 1. Artinya maksimal nilai peluang adalah 1. Tidak mungkin ada peluang yang nilainya lebih dari 1. Jika PA sama dengan 0, maka kejadian A itu adalah kejadian yang mustahil, peluangnya 0. Contohnya nih, matahari terbit di sebelah selatan. Itu kejadian yang mustahil, maka peluangnya 0. Kalau PA-nya atau peluangnya sama dengan 1, maka kejadian itu adalah kejadian yang pasti. Contohnya, makhluk yang bernyawa pasti mati. Itu adalah kejadian yang pasti. Peluangnya itu adalah 1 ya. Nah, nanti ada rumusnya. Rumusnya udah tak kasih sedikit ya rumusnya ya. Kita coba di latihan soalnya. Rumus peluang adalah NA dibagi NS. Ini ada nih. NA dibagi NS. NA adalah banyak kejadian A, NS adalah banyak anggota ruang sampel. Contoh, pada percobaan pelemparan 2 mata uang, 2 koin, tentukan peluang munculnya angka pada kejadian tersebut. Perhatikan langkah-langkahnya ya. Yang pertama, kalian harus menentukan ruang sampelnya apa aja. Ingat kemarin waktu bikin ruang sampel ada bisa pakai metode mendaftar, bisa pakai metode diagram pohon ataupun tabel. Contoh ini Bu Maya kasih yang pakai tabel. Uang logam 1 dan uang logam 2 itu punya 4 kemungkinan. A, AG, GA, GG, masih ingat ya? Oke, nah, kejadian A itu adalah kejadian di mana yang muncul itu adalah ada angkanya. Ini Bu Maya lingkarin ya. A yang ada angkanya berapa? 1, 2, 3. Cuma ada 3. Banyak ruang sampel tadi ada 4. Banyak kejadian A-nya ada 3, maka peluangnya tinggal dibagi 3 dibagi 4 atau 3 per 4. Nah, ya kan? Atau misalnya mau ditulis sebagai 0,75 itu juga boleh. Peluangnya 3 per 4 atau 0,75. Sekarang kita akan coba di contoh soal berikutnya. Ini pada soal nomor 2. Pada percobaan pelemparan 3 mata uang, tentukan peluang munculnya paling sedikit 1 gambar. Ya, kita akan ulangi lagi langkahnya tadi ya. Yang pertama, kita harus menentukan ruang sampel. Kalau 3 mata uang logam, kemarin bisa pakai beberapa metode, mendaftar, diagram pohon, tabel. Bu Maya akan coba menggunakan tabel lagi yang paling gampang. Kita bikin tabel seperti ini ya. Kalau misalnya koinnya ada 3, maka nanti di sini angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar gambar. Kemudian di bagian yang kolom itu ada angka dan gambar. Nah, di tengahnya sini nanti diisi dengan ruang-ruang sampelnya, titik-titik sampelnya. A, G, A, G, A, G, A, A, G, 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 A, A, G, A, G, 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 A, terakhir G, G, G. Udah komplit semua nih. Banyak anggota ruang sampel ini total ada berapa? 8. Sekarang kejadian A. Kejadian A
itu adalah yang muncul paling sedikit satu gambar. Paling sedikit satu gambar itu maksudnya apa? Jadi di dalamnya itu minimal ada satu gambar atau dua gambar boleh, atau ketiga-tiganya gambar juga boleh. Contoh yang ini gambarnya satu boleh, gambarnya satu masih masuk, gambarnya dua juga masuk, ini gambarnya satu, gambarnya dua atau ketiga-tiganya gambar itu juga boleh. Maka banyak anggota kejadian A di sini ada 7. Oleh sebab itu nanti peluangnya NA dibagi NS, 7 dibagi 8, jangan kebalik ya. Kita akan coba contoh soal berikutnya. Pada percobaan pelemparan satu koin dan satu dadu, tentukan peluang munculnya sisi angka pada koin dan angka genap pada dadu. Oke, sekarang kita akan ulang lagi, kita menentukan ruang sampel. Ya, saya pakai metode yang diagram pohon. Kita coba pakai diagram pohon biar beda. Satu koin dan satu dadu, ingat ya, koin itu nanti ada dua unsur, ya, ada angka sama gambar. Dadu dia punya 6 angka. Ini ya, kita bikin 6 cabang di masing-masing kemungkinan yang koin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka diketahui banyaknya anggota ruang sampel ada, nih ada berapa? 12. Oke. Munculnya sisi angka pada koin dan angka genap pada dadu, itu yang mana? Nih, oke, yang pertama munculnya angka pada koin. Oke. Kemudian angka genap pada dadu. Angka genap itu berapa? 2, 4, dan 6. Maka nanti ada berapa cabang? 3. Ada 3 cabang. Ini anggota kejadian A. Ada 3. Maka peluang kejadian A tinggal kita bagi NA dibagi NS. 3 dibagi 12, boleh disederhanakan 1 dibagi 4 atau 1/4. Cukup jelas ya. Kalau misal kalian bingung, ulang lagi videonya dari awal. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal tentang percobaan pelemparan 2 buah dadu. Tentukan peluang jumlah mata dadu sama dengan 8, hasil perkalian dadu sama dengan 6, dan jumlah mata dadu lebih dari 7. Ingat ya, kalau pelemparan 2 dadu, yang paling gampang menentukan ruang sampel menggunakan tabel. Banyak akan membuat tabelnya dulu ya. Ini misalnya kalian sudah punya tabel rapi di rumah, nanti kita tinggal disalin aja ya. Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, biasanya kalau Bu Maya mengajarkan yang ini yang supaya kita hemat waktu ya. Kalau misalnya ini soal pilihan ganda, yang di bagian tengah tidak perlu diisi. Tapi kalau soal isai bolehlah diisi. Misal anggap ini soal pilihan ganda, jadi kita nggak isi dulu ya. Banyaknya anggota ruang sampel untuk pelemparan 2 dadu ada 36. Nah, ini diperhatikan nih. Yang pertama A ya, jumlah mata dadu sama dengan 8. Maka kalian mencari di dalam kotak ini yang hasil penjumlahannya adalah 8. Nah, ini saya akan mengasih tanda centang pada kolom-kolom yang ketika dijumlahkan hasilnya sama dengan 8. Contoh, kalau 2 nanti biar jadi 8, 2 pasangannya dengan 6, karena 2 tambah 6 sama dengan 8 ya kan. 3 sama 5, 4 pasangannya dengan 4, 5 dengan 3, 6 dengan 2. Kita cek ada lagi tidak yang lain yang dijumlah ketemu 8. Tidak ada ya, cuma itu aja. Maka banyak kejadian A ada 5, maka peluangnya sama dengan 5/36. Kalau tidak bisa disederhanakan, cukup sampai itu aja ya. Yang B, hasil perkalian dadu sama dengan 6. Jadi kalau pasangan dadunya dikali, itu hasilnya sama dengan 6. Contoh, 1 kali 6 so ya, 2 kali 3, 3 kali 2, 6 kali 1. Jadi pasangannya itu ya.
Kalau yang lain ada nggak? Nggak ada, jadi cuma itu aja. NA-nya mau dikasih B juga boleh, NA, NB boleh. Sebelumnya kasih contoh pakai NA lagi aja. 4, maka peluang kejadian A 4/36. Ini bisa disederhanakan dibagi 4, 1/9 ya. C sekarang, jumlah mata dadu lebih dari 7. Ini saya ganti warna biar kelihatan. Maksudnya lebih dari 7 itu apa? Jadi kalau di jumlah itu hasilnya kalau nggak 8, 9, 10, 11, atau 12. Paling besar 12 karena mata dadu paling besar itu 6. 6 tambah 6 paling besar 12 ya. 7 ikut tidak? Tidak, karena nggak ada kata-kata sama dengan. Jadi lebih dari 7, baik 7 tidak ikut. 8 ya. Berarti 2 sama 6 ini masuk. Ini Bumaya kasih tanda ini aja ya, bulatan gini. Nah, itu ya. 2 sama 5 enggak ya? 3 sama 5, 3 sama 6, 3 sama 5 kan 8, 3 sama 6 itu 9, masuk ya. 4 sama 4, 8, 4 sama 5, 9, 4 sama 6, 10 ya. 5 berarti sama 3, hasilnya kan 8. 5 sama 4, 9, 5 sama 5, 10, 5 sama 6, 11. Kalau 6 sama 2, 6 sama 3, 6 sama 4, 6 sama 5, 6 sama 6. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Jadi banyak anggota A pada kejadian ini ada. Kita hitung aja bulatan birunya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maka peluang kejadian A adalah 15/36. Ini kalau mau disederhanakan boleh kita bagi 3, 5/12 ya. Kita coba soal berikutnya, nomor berikutnya. Suatu kantong berisi kelereng merah ada 2. Kalau kita bikin kantong ada 2 merah, 3 putih, dan 5 biru. Diambil sebuah kelereng dari kantong. Tentukan peluang terambil kelereng merah, peluang terambil kelereng putih, peluang terambil kelereng bukan biru. Nih, jadi dalam kantong itu ada beberapa warna. Nah, seluruh bola jumlahnya ini dia adalah ruang sampel. Maka banyaknya ruang sampel dijumlah aja. 2 merah, 3 putih, 5 biru. Ini ada 10 bola. Sebagai banyaknya titik sampel. Kalau diambil 1, maka untuk peluang A, kalau yang terambil merah, itu berarti kemungkinan dalam kantong merahnya itu cuma ada 2. Maka peluang kejadian A-nya kita tinggal bagi aja. Merahnya ada 2, total bola ada 10. Ini kita sederhanakan 1/5. Begitu pula untuk yang putih. Peluang kejadian A untuk yang putih. Yang putih ada 3, total bola ada 10. Maka peluangnya 3/10. A yang C. Terambil bukan biru. Kalau bukan biru itu berarti merah atau putih ya. Merah atau putih, kita jumlah aja. 2 tambah 3 sama dengan 5. Maka peluang kejadiannya tinggal dibagi. Yang 5 dibagi 10 sama dengan setengah. Itu ya. Oke, ya itu ya. Jadi itu tadi beberapa contoh soal tentang peluang. Kalau kalian bingung, kalian boleh ulang lagi video ini dari awal. Oke, video ini cukup sampai ini dulu. Kita akan membahas tentang frekuensi harapan di video berikutnya. Sekali lagi anak-anak, silahkan disalin semua yang saya sampaikan pada video ini, dari mulai pengertian dan contoh soalnya. Apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar atau bisa chat pribadi atau chat di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.